Paracelsus, ahli kimia asal Swiss, diklaim sebagai pionir penggunaan zat kimia dan mineral dalam kedokteran. Faktanya, ahli kimia asal Persia bernama Zakaria Ar-Razi telah memiliki konsep tentang hal itu. Fakta yang disembunyikan, penemuan ilmuwan Muslim yang diklaim Barat. Menurut beberapa penulis Barat tradisional, semua ilmu pengetahuan dan peradaban sejatinya berasal dari warisan Yunani. Warisan ini hilang selama beberapa abad dan baru kembali tatkala Renaissance Eropa muncul abad ke-15 sampai 16 Masehi, dan terus berlangsung hingga hari ini. Tentu saja klaim ini keliru. Dalam faktanya, sains-sains seperti matematika, kimia, fisika, astronomi, geografi, mekanika, kedokteran, dan lainnya abad ke-16 Masehi tidak memiliki kemiripan dengan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Yunani. Artinya telah ada adaptasi dan sintesa kreatif sebagai dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim. Dalam faktanya lagi, adalah peradaban Islam, bukan Yunani, yang menemukan kertas, percetakan, irigasi, kincir angin, teknik pertanian, teknologi kompas, produksi industri, pembuatan kaca, produksi kapas, mekanisme perdagangan, sistem angka 1-10, uang kertas dan cek, teknik kebun, rumah sakit, desain kota, dan lain-lain. Semua ini adalah produk dan pemikiran Muslim. Dalam perkembangannya, sarjana Barat memperoleh pengetahuan ini setelah Sisilia dan Spanyol Islam ditaklukkan, dan kontak mereka dengan Muslim berlangsung masif selama abad ke-11 sampai 12 Masehi. Lalu sarjana-sarjana Eropa mulai menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab yang dimulai abad ke-12 Masehi. Dengan demikian, secara berangsur-angsur pengetahuan Islam beralih ke dalam bahasa Eropa Latin. Awalnya, orang-orang Yunani dan Romawi tidak memiliki universitas. Universitas adalah produk dunia Islam abad pertengahan. Berikut adalah penemuan-penemuan yang dihasilkan ilmuwan Muslim tetapi dikaitkan dan atau diklaim oleh sarjana Eropa. Pertama, Roger Bacon dari Inggris dianggap orang pertama yang mengonstruksi diagram mesin pesawat terbang, dan dianggap sebagai orang pertama memikirkan penerbangan manusia. Berikutnya Leonardo da Vinci menyiapkan prototipe mesin pesawat terbang. Faktanya, adalah insinyur dan penerbang Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas yang pertama dalam sejarah yang membuat mesin pesawat terbang di Cordoba. Dia membuat glider, atau menggunakan bulu burung nasar sebagai sayap, yang dengannya dia terbang dari bukit di Cordoba dan berada di udara selama beberapa menit. Setelah mendarat dia menderita luka-luka, karena dia tidak memiliki ekor pada glider. Kedua, karya spektakuler Roger Bacon yang berjudul Opus Majus, pada bab kelima berisi salinan persis dari kitab Al-Manzir, karya Ibnu Al-Haytham. Di bagian ini ternyata Bacon menguraikan ide-ide optik tiga ilmuwan Muslim yaitu Ibnu Al-Haytham, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Ketiga, cermin kaca dibuat di Venesia pada abad ke-13 Masehi, persisnya tahun 1291 Masehi. Faktanya, cermin kaca sejatinya telah ada dan dibuat di Spanyol, Andalusia, pada abad ke-11 Masehi. Konon, orang-orang Venesia memperoleh pengetahuan teknis pembuatan kaca dari Suriah. Keempat, jam mekanik pertama dibuat di Milan, Italia. Klaim ini dibantah oleh Will Durant. Menurutnya, jam mekanik pertama sejatinya dibuat oleh Ibnu Firnas di Cordoba pada abad ke-9 Masehi. Jam ini telah ada pada masa Khalifah Harun al-Rashid, yang mana Khalifah mengirimkannya sebagai hadiah kepada Raja Charlemagne dari Perancis. Sedangkan orang Eropa memperoleh pengetahuan tentang pembuatan jam dari literatur-literatur Arab yang telah diterjemah ke bahasa Latin. Kelima, Galileo adalah orang pertama yang menemukan pendulum. Faktanya, Ibnu Yunus telah menemukan instrumen ini di Kairo pada abad ke-10 Masehi yang digunakan mengukur waktu. Keenam, Newton diklaim orang pertama yang menyatakan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna. Faktanya, Ibnu Al-Haytham dan Kamaluddin Al-Farisi telah lebih dahulu melakukan penyelidikan ekstensif pada cahaya, lensa dan kamera obskura. Bahkan dia menemukan kamera pinhole. Pemikiran optik Ibnu Al-Haytham terekam dalam karyanya, Kitab Al-Manazir. Sedangkan pemikiran Kamaluddin Al-Farisi terekam dalam karyanya, Tanqih Al-Manazir. Ibnu Al-Haytham sendiri sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai Bapak Optik Modern. Ketujuh,
Psikologi persepsi Helmholtz tentang inferensi bawah sadar yang memainkan peran begitu besar di abad ke-19 Masehi dan terus mencakup studi modern tentang penglihatan. Faktanya, Ibnu Al-Haytham telah memahami bahwa serangkaian kesimpulan logis harus terjadi sebelum sensasi dapat diubah oleh otak menjadi persepsi. Dia menekankan bahwa kecepatan persepsi menuntut kesimpulan yang tidak terlihat, yaitu tidak disadari oleh pengamat. Dalam faktanya lagi, Helmholtz mengutip pemikiran Ibnu Al-Haytham yang lain dan dalam konteks lain. Kedelapan, pecahan desimal pertama kali digunakan oleh matematikawan Belanda Simon Stevin pada tahun 1589 Masehi. Faktanya, pecahan desimal telah digunakan oleh matematikawan Muslim bernama Jamshid Al-Kashi dalam bukunya, Miftah Al-Hisab. Barat juga mengklaim bahwa simbol X dan Y pertama kali digunakan oleh ahli matematika Prancis bernama Vieta pada tahun 1591 Masehi. Padahal, aljabar telah ditemukan oleh ilmuwan Muslim dan menggunakan simbol-simbol ini dalam menemukan solusi persamaan kubik. Memang, trigonometri adalah telaah teoretis yang telah ada sejak zaman Yunani, namun ilmuwan Muslim memformula cabang matematika ini secara lebih adaptif dan praktis. Al-Batani sendiri sebenarnya telah menemukan fungsi dasar seperti sinus, kosinus, dan garis singgung. Kesembilan, dalam matematika modern dikenal koefisien binomial, atau segitiga Pascal, yaitu suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Konsep ini disematkan kepada penemunya yaitu Blaise Pascal. Faktanya, matematikawan Iran bernama Omar Khayyam telah membuat kontribusi signifikan dalam bidang ini, yang disebut koefisien binomial. Dia menemukan ekspansi untuk semua bilangan bulat eksponen, yang tak seorang pun dapat menyelesaikannya sebelum dia. Ke-10, Johann Mueller pada tahun 1464 Masehi menggunakan trigonometri dalam memecahkan beberapa masalah matematika. Faktanya, Jabir bin Aflah, ahli matematika dan astronomi dari Spanyol, telah menggunakan trigonometri dalam memecahkan beberapa masalah matematika yang terbilang sangat rumit. 11. Dalam kedokteran modern dikenal istilah Kocher dan Walcher. Kocher adalah instrumen bedah berbentuk gunting, bergerigi, dan tajam, yang berfungsi untuk menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah, untuk menghentikan pendarahan dan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan Walcher adalah menyederhanakan pekerjaan yang sulit. Faktanya, ahli bedah Islam terkemuka asal Spanyol bernama Abu Al-Qasim Az-Zahrawi dalam bukunya, Kitab Al-Tasrif, telah menjelaskan teknik klinis modern untuk merawat bahu yang terkilir, sekarang disebut metode Kocher, dan menyederhanakan pekerjaan yang sulit, sekarang disebut posisi Walcher. Lebih lanjut Az-Zahrawi digambarkan oleh Pietro Argalata, tanpa diragukan lagi sebagai kepala semua ahli bedah. Sedangkan Jacques de Lechem, ahli bedah asal Prancis, menggunakan teks et tasrif, lalu mengukuhkan prestise Az-Zahrawi sepanjang abad pertengahan dan hingga era Renaissance. 12. John Wallis dalam penelitiannya menggunakan konstruksi geometris khusus tentang salah satu postulat Euclid. Selanjutnya lagi teknik ini digunakan oleh Sakeri. Faktanya, Nashiruddin At-Tusi telah mengembangkan konstruksi geometris khusus sehubungan dengan postulat kelima Euclid. Sayangnya dua ilmuwan barat ini sama sekali tidak memberikan kredit kepada Al-Tusi. 13. Michael Servetus dan kemudian William Harvey dikreditkan dengan penemuan sirkulasi darah. Faktanya, 300 tahun sebelumnya, seorang dokter muslim abad ke-13 Masehi asal Suriah bernama Ibnu Nafis telah menggambarkan proses sirkulasi darah. Informasi ini diantaranya dapat disimak dalam artikel yang ditulis oleh Max Meyerhof. 14. Paracelsus, ahli kimia asal Swiss, diklaim sebagai pionir penggunaan zat kimia dan mineral dalam kedokteran. Dia sering pula dianggap sebagai bapak toksikologi. Faktanya, ahli kimia asal Persia bernama Zakaria Ar-Razi telah memiliki konsep tentang hal itu. Ar-Razi menyatakan bahwa karakteristik belerang, garam dan merkuri ditemukan di hampir semua hal. 15. Astronom Jeremiah Horrocks dianggap sebagai orang pertama meneliti dan mengamati transit Venus. Faktanya, Ibnu Sina telah mengamati transit Venus pada tanggal 24 Mei tahun 1033 Masehi.
Ini diantaranya diungkap dalam majalah Sky and Telescope Amerika yang menyatakan bahwa astronom barat pada tahun 1761 Masehi bukan yang pertama melihat transit Venus. Ilmuwan terkenal Ibnu Sina adalah orang lebih dulu melihat Venus sebagai tempat di permukaan matahari. Sehingga diduga Ibnu Sina sebenarnya telah menyaksikan transit Venus pada Mei tahun 1032 Masehi. Meskipun para ahli sebelumnya berpikir bahwa transit Venus tidak akan terlihat di mana Ibnu Sina tinggal. Namun diduga Ibnu Sina mungkin telah melihat peristiwa transit Venus itu dari dua kota di Iran yaitu Isfahan, tempat Ibnu Sina tinggal, atau di Hamadan, di mana dia meninggal dunia. 16. Kepler diasosiasikan sebagai penemu konsepsi pasang surut air laut, yang dihasilkan oleh tarikan gravitasi yang disebut gaya pasang surut. Faktanya, seperti dikemukakan Philip K. Hitti, ini pertama kali dijelaskan oleh astronom Muslim bernama Abu Masyar al-Balhi. 17. Pada abad ke-18 Masehi, John Wilson menyatakan sebuah teorema yang belakangan dikenal dengan Teorema Wilson. Teorema Wilson adalah sebuah teori yang menggambarkan sifat dari bilangan prima. Selanjutnya tahun 1770 Masehi, Edward Warning juga mempopulerkan teorema ini. Faktanya, Ibnu al-Haytham telah memecahkan masalah yang disebut kongruensi, atau yang kini disebut teorema Wilson tersebut. 18. Galileo menolak pandangan Aristoteles bahwa kecepatan benda sebanding dengan beratnya. Faktanya, Galileo telah mempelajari teori-teori Ibnu Bajjah lalu menolak pandangan Aristoteles. Ibnu Bajjah menemukan hukum gerak yaitu kecepatan benda yang bergerak sama dengan kekuatan gerak. Dia juga mendalilkan bahwa gaya yang menjaga planet-planet dalam orbitnya adalah sama yang membuat sebuah apel jatuh ke tanah. Dalam fisika, hukum gerak Ibnu Bajjah setara dengan prinsip bahwa gerak seragam menyiratkan tidak adanya tindakan oleh suatu kekuatan. Prinsip ini nantinya akan membentuk dasar mekanika modern dan selanjutnya memiliki pengaruh pada mekanika klasik fisikawan seperti Galileo. Definisi kecepatan Ibnu Bajjah juga setara dengan definisi kecepatan Galileo. 19. Teknik penanganan fraktur pada tulang metacarpal di ibu jari dikenal sebagai fraktur Bennett, dinamai menurut nama orang yang menemukannya pada tahun 1882 Masehi. Faktanya, Ibnu Sina, 900 tahun setelah Bennett, telah membahas bagaimana menangani fraktur pada tulang metacarpal di ibu jari, yang buku-buku modern menggambarkan sebagai fraktur Bennett. Fraktur Bennett adalah fraktur dasar tulang metacarpal pertama yang meluas ke sendi karpometacarpal. 20. Dokter abad ke-19 Masehi, Paul Ehrlich, memulai terapi obat sehingga mikroba dapat dibunuh dengan obat-obatan tertentu. Faktanya, adalah Zakaria ar-Razi dokter pertama yang mengungkap hal itu yaitu dengan menjadikan senyawa merkuri sebagai antiseptik. Demikian pula beberapa dokter muslim menggunakan belerang untuk menghilangkan tungau kudis. 21. Tahun 1845 Masehi, C.W. Long menggunakan anestesi inhalasi selama operasi. Faktanya, adalah dokter muslim asal Spanyol Az-Zahrawi dan Ibnu Zuhair telah menggunakan spons yang diisi dengan narkotika pada mulut pasien sebelum operasi. Obat anestesi inhalasi sendiri diantaranya digunakan untuk membantu pembedahan. 22. Di era modern, Bapak bedah modern yang dikenal adalah ahli bedah Prancis bernama Ambroise Paré yang menggunakan minyak mendidih untuk menghentikan aliran darah pada luka. Faktanya, Az-Zahrawi telah menggunakan catgut untuk menjahit. Dia juga menggunakan kapas dan lilin untuk menutup luka. Dalam bukunya yang monumental tentang teknik bedah, Kitab Et-Tasrif, telah dijelaskan secara gamblang. 200 diagram berbagai instrumen bedah juga diberikan dalam buku ini. 23. Seorang sarjana Jerman menerbitkan sebuah buku berjudul Pharmacopoeia pada tahun 1542 Masehi. Menurut World Book of Encyclopedia, farmakologi dimulai pada tahun 1900 Masehi sebagai cabang kimia yang menganalisis tanaman, pohon, dan akarnya. Faktanya, seperti dikemukakan Philip K. Hitti, bahwa buku farmakologi bukanlah ditulis sarjana Yunani atau Eropa pertama kali, tetapi umat Islam pada abad pertengahan. Para dokter, ahli kimia, dan apoteker muslim menemukan ratusan obat herbal baru. 24. Ahli matematika terkemuka Skotlandia,
John Playfair menerbitkan edisi Euclid di mana ia memberikan pandangan yang setara dengan postulat paralel yang sekarang disebut aksioma Playfair. Faktanya, hal itu telah dikemukakan oleh Ibnu Al-Haytham beberapa abad silam. Aksioma Playfair adalah aksioma yang dapat digunakan sebagai ganti dalil Euclid kelima. Itulah tadi fakta penemuan ilmuwan Muslim yang diklaim Barat. Sumber dari majalah SM edisi 3 tahun 2020.